Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pak Mas. Di video kali ini Bapak akan membahas matematika perbandingan berbalik nilai untuk matematika SMP kelas 7 semester 2 bab 5 part 9, yaitu memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Baik, kita mulai dari pokok bahasan yang pertama, memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada dua gear, yaitu gear A dan gear B. Nah, gear A banyaknya gigi 2 kali dari gear B. Nah, hubungan antara gear A dan B berkaitan dengan banyaknya putaran, maka akan berbalik nilai. Nah, gear A yang giginya ada 2 kali dari gear B, maka banyaknya putaran gear A ya 1/2 ya, atau setengahnya dari gear B. Artinya kalau gear A berputar sekali, maka gear B berputar 2 kali ya. Nah, dan sebaliknya. Nah, oke. Kita lanjut pada pokok bahasan berikutnya, kecepatan dan waktu tempuh. Nah, Alan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Setiap kali mudik, dia mencoba dengan kecepatan rata-rata yang berbeda dan mencatat lama perjalanan. Tabel di bawah ini menunjukkan kecepatan rata-rata motor dan waktu yang ditempuh. Nah, dalam tabel ini kecepatan rata-rata dimisalkan X dengan satuan kilometer per jam. Kemudian waktu disimbolkan dengan huruf Y dan satuannya adalah jam. Nah, di sini pada mudik yang pertama kecepatannya rata-rata adalah 8 km per jam. Waktu yang ditempuh 6 jam. Kemudian pada mudik yang kedua, kecepatan rata-ratanya adalah 75 km per jam dan waktu yang ditempuh adalah 6,4 jam. Kemudian yang ketiga, 60 km per jam, waktu yang ditempuh 8 jam. Dan pada saat pulang mudik yang keempat, kecepatan rata-ratanya 40 km per jam dengan waktu tempuh yaitu 12 jam. Nah, kalau kita perhatikan tabel di sini ya, ternyata bahwa makin berkurang kecepatannya, nah, maka makin bertambah waktunya. Nah, seperti itu. Coba kita perhatikan dari 8 kecepatan rata-rata dari 80 km per jam ke 75 km per jam, maka waktunya itu dia dari 6 menjadi 6,4 dan seterusnya ya. Atau sebaliknya, apabila kecepatan rata-ratanya itu naik, maka waktunya makin sedikit. Nah, seperti itu. Inilah yang dimaksud berbanding terbalik ya. Kalau kecepatannya naik, berarti waktunya turun, seperti itu ya. Alan menguji tabel yang dibuatnya untuk mengetahui hubungan antara kecepatan dan waktu selama perjalanan yang berjarak 480 km. Nah, ini bahwa 80 kali 6 sama dengan 480. 75 kali 6,4 sama dengan 480. 60 kali 8 sama dengan 480. 40 kali 12 sama dengan 480. Sehingga kalau kita lanjutkan ke bawah, ternyata bahwa X kali Y adalah 480, atau X kali Y itu sama dengan konstan atau tetap.
Nah, sehingga bisa dirumuskan hubungannya yaitu bahwa X sama dengan 480 per Y, atau Y sama dengan 480 per X. Nah, ini artinya pada persamaan X sama dengan 480 per Y, artinya kalau pembaginya makin besar, maka X-nya makin kecil, atau sebaliknya Y sama dengan 480 per X. Apabila X-nya makin besar, nah suatu bilangan dibagi dengan bilangan yang lebih besar, maka Y-nya akan lebih kecil. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, kesimpulannya apa? Bahwa kecepatan dan waktu berbanding terbalik. Pada jarak yang sama, jika kecepatan diperbesar, maka waktunya makin kecil, atau sebaliknya. Nah, kemudian berikutnya, Alan mengendarai sepeda motor dan menempuh jarak 480 km ketika mudik. Setiap kali mudik, dia mencoba dengan kecepatan rata-rata yang berbeda dan mencatat lama perjalanan. Tabel di bawah ini menunjukkan kecepatan rata-rata motor dan waktu yang ditempuh. Nah, ini tabelnya ya, masih seperti tadi. Nah, dalam hal ini kita ambil contoh 5.13. Alan ingin mengetahui lama perjalanan yang ditempuh jika dia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Nah, 50 km per jam. Kalau kita lihat tabelnya di situ, kalau 60 km per jam adalah 8 jam waktunya, dan kalau 40 km per jam waktunya adalah 12 jam. Nah, bagaimana dengan 50 km per jam? Pasti waktunya di antara 8 jam dan 12 jam. Nah, coba kita buktikan. Kita sesuai rumus, yaitu bahwa X kali Y sama dengan 480. Nah, berdasarkan survei tadi ya. Sehingga kalau X-nya 50, nah X itu kecepatannya bergerak ya, kali Y sama dengan 480, sehingga Y sama dengan 480 per 50 sama dengan 4 diperkecil menjadi 48 per 5 sama dengan 9,8 jam. Nah, oke ya. Baik. Jadi waktu yang dibutuhkan Alan yaitu 9,8 jam. Nah, berikutnya kita tahu bahwa persamaan yang terbentuk adalah Y sama dengan 480 per X. Y adalah waktu yang ditempuh dan X adalah kecepatan rata-rata. Dengan menggunakan tabel berikut, kita dapat membuat grafik yang terbentuk. Oke, nah setelah kalian mengenal tabel antara kecepatan dan waktu, maka kita akan membuat grafiknya. Nah, berdasarkan tabel yang ada. Nah, kecepatan dimisalkan X, waktu dimisalkan Y. Nah, X adalah garis yang mendatar, Y adalah garis yang tegak lurus atau vertikal. Jadi kalau rata-ratanya kecepatan rata-ratanya 80 dan waktunya adalah 6, berarti pasangan terurutnya atau koordinatnya yaitu X, Y 80,6. Kalau kecepatan rata-ratanya 75, berarti waktunya 6,4, berarti koordinatnya yaitu 75,6,4. Kemudian kalau kecepatannya 60 ya km per jam, terus waktunya 8 jam, maka pasangan terurut atau koordinatnya 60,8 dan seterusnya. Baik. Nah, inilah grafik hubungan antara kecepatan dan waktu. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa kecepatan itu merupakan umumnya sumbu X dan waktu adalah sumbu Y. Ini menandakan bahwa apabila kecepatannya bertambah gitu, maka waktunya makin mengecil. Nah, makin ke kanan, maka grafik makin turun ke bawah. Nah, seperti itu. Dan kemudian dari kanan ke kiri, maka
kurvanya makin naik ke atas, tapi kurva tersebut tidak akan memotong sumbu X ataupun memotong sumbu Y. Nah, seperti itu ya, mendekati. Kemudian contoh berikutnya, grafik di samping X dan Y menunjukkan perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini langsung dikatakan bahwa ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kemudian di sini diketahui bahwa titik A adalah 2,1. Nah, berarti kita bisa menyatakan bahwa, nah, di situ ada pilihan A, B, C, D. Kita tahu bahwa X kali Y itu adalah konstan. Nah, seperti itu. Berarti X kali Y sama dengan 2 kali 1. Nah, ini dia. X kali Y sama dengan X-nya 2, Y-nya 1. Berarti 2 kali 1. Maka X kali Y sama dengan 2. 2 itu konstan. Nah, sehingga X sama dengan 2 per Y, atau Y sama dengan 2 per X. Jadi jawaban adalah B, yaitu Y sama dengan 2 per X. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya, selain kecepatan dan waktu yang berbanding terbalik, ya, terdapat beberapa masalah sehari-hari yang saling berbanding terbalik. Misalnya, banyaknya pekerja dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, ini artinya bahwa apabila banyaknya pekerja, nah, di sini 6, waktunya yang dibutuhkan adalah 30 hari. Kalau waktunya bertambah, ya, sekarang apabila banyaknya orang bertambah banyak, nah contohnya di sini 10, maka waktu yang dibutuhkan makin berkurang. Yang tadinya 30 jadi 18. Kemudian banyaknya pekerja 12, waktu yang dibutuhkan 15, dan seterusnya. Dan ingat bahwa perbandingan berbalik nilai ini kalau dikalikan hasilnya adalah tetap. Misalnya 6 kali 30 180, 10 kali 18 180, dan seterusnya. Nah, ini ya, perhatikan di sebelah kanan. Misal X banyaknya pekerja, Y waktu yang dibutuhkan. Nah, pada umumnya kalau waktu itu sumbu Y ya. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa 6 kali 30 180, 10 kali 18 180, 12 kali 15 180. Sehingga di sini sampai ke bawah ternyata bisa disimpulkan bahwa X kali Y sama dengan 180. Maka ini menandakan karena X kali Y itu konstan, nah, maka ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Maka X sama dengan 180 per Y, atau Y sama dengan 180 per X, begitu. Sehingga kesimpulannya, banyaknya pekerja terhadap waktu yang dibutuhkan berbanding terbalik. Makin tambah pekerja, waktunya makin berkurang, atau sebaliknya. Oke ya. Contoh 5.16. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam waktu 20 hari. Berapa lama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu apabila dikerjakan oleh 6 orang? Nah, ini adalah antara pekerja dan waktu. Kita tahu bahwa X banyaknya bekerja, Y waktu yang dibutuhkan. X kali Y sama dengan 12 kali 20. Sehingga kalau X-nya itu 6, berarti Y sama dengan 12 kali 20 per 6. Y sama dengan 40. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 40 hari. Oke, lanjut berikutnya. Nah, sekarang kita akan bernalar. Nah, jadi setelah kalian melakukan kegiatan mengamati, menanya, dan menggali informasi, diskusi pertanyaan berikut dengan teman, ya. Nah, sekarang yang pertama, untuk persamaan Y sama dengan K per X, bagaimanakah nilai Y jika
nilai X mengalami kenaikan. Nah, tentunya kalau nilai X mengalami kenaikan, maka nilai Y akan mengalami penurunan, ya. Nah, kemudian bagaimanakah nilai X jika nilai Y mengalami kenaikan? Nah, maka nilai X akan mengalami penurunan. Nah, seperti itu ya, namanya berbanding terbalik. Dari persamaan berbanding terbalik berbalik nilai, bagaimanakah bentuk grafiknya? Apakah melalui titik asal 0,0? Apakah akan memotong sumbu koordinat? Nah, seperti itu. Nah, grafik tidak melalui titik asal dan tidak memotong sumbu koordinat, ya. Tapi dalam hal ini grafiknya itu akan mendekati sumbu X, ya. Makin ke kiri akan mendekati sumbu X, ya. Kemudian kalau dari kiri ke kanan makin mendekati sumbu Y. Nah, kurvanya seperti itu cirinya, ya. Kemudian yang 4, Maria mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 12 hari, sedangkan Laila mampu menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam waktu 15 hari. Apabila mereka bekerja sama, berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Nah, jadi di sini antara Maria dan Laila akan bekerja bersama-sama. Nah, kita tahu bahwa satu hari kalau dikerjakan berdua itu berarti 1/12 plus 1/15 bagian pekerjaan. Nah, seperti itu, ya. Nah, sehingga satu hari kita samakan penyebutnya dengan cara sebagai berikut, ya. Nah, 15 plus 12 per 12 kali 15 bagian pekerjaan, sehingga satu hari 27 per 12 kali 15 bagian pekerjaan. Nah, satu hari ya kita sederhanakan sehingga menjadi 3/20 bagian pekerjaan. Nah, dengan demikian kita balik. Satu bagian pekerjaan 20/3 hari atau 62/3 hari. Nah, ini caranya untuk menentukan apabila dikerjakan bersama-sama. Oke. Nah, waktu yang dibutuhkan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan adalah 62/3 hari. Oke. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Nanti kita akan berlanjut lagi pada video matematika perbandingan part 10. Ya, Bapak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.